Nah, di sini Bapak Ibu ada sebuah pertanyaan. Dalam pendidikan itu, peserta didik dengan profil atau kompetensi apa sebenarnya yang pengen dihasilkan dalam sistem pendidikan Indonesia? Jadi pertanyaan besarnya seperti itu. Outputnya seperti apa dalam sistem pendidikan kita? Nah, kalau kita merujuk pada visi pendidikan Indonesia, ini Bapak Ibu silahkan cari nanti. Visi pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Terus perumusan tentang profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, kemarin juga sudah disinggung sedikit tentang apa saja profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua kebinekaan global, tidak hanya kebinekaan tentang suku-suku yang ada di Indonesia, tapi dibuat jangkauannya lebih luas lagi tentang global gitu ya. Yang ketiga gotong royong, yang keempat mandiri, terus yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir itu kreatif. Memang Bapak Ibu, penamaan tentang profil pelajar Pancasila ini sedikit banyak memang ada apa ya namanya ya, dibuat 6 profil, tapi kalau dihubungkan dengan Pancasila agak sulit gitu menghubungkannya ya. Jadi memang inilah kesepakatan para pembuat kurikulumnya, keenam karakter ini dinamakan dengan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya masih sulit, misalnya kalau kayak beriman bertakwa, oke lah dengan ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Terus di mandirinya masuk kemana, terus kreatifnya masuk kemana, dan sila-sila yang lain itu diterwakilkan oleh siapa. Nah, mungkin itu jadi pertanyaan kita semua ya. Saya sendiri juga bertanya-tanya ini masuknya kemana. Tapi ya sudahlah, namanya profil pelajar Pancasila berarti yang 6 tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita mengenal dulu profil pelajar Pancasila yang namanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, dijabarkan lagi dimensi ini ada elemen-elemennya. Elemennya itu akhlak beragama, ada akhlak pribadi, ada kepada manusia, kepada alam, dan bernegara, seperti sudah yang disinggung kemarin. Terus juga ada sub elemen. Nah, pecahannya lagi. Dalam akhlak beragama itu ada karakter mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman agama dan atau kepercayaan, pelaksanaan ritual ibadah. Terus akhlak pribadi, ada integritas, merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Nah, ini kepada manusia, tidak hanya kepada manusia, dijabarkan di sini dalam profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, tidak hanya kepada manusia, tetapi juga ada akhlak kepada alam. Memahami keterhubungan ekosistem di bumi, terus menjaga lingkungan alam sekitar. Dalam dimensi ini juga ada akhlak bernegara. Nah, subelemennya apa? Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Ini baru yang pertama, Bapak Ibu. Kita mengenal setiap profil pelajar Pancasila. Kita lihat yang kedua. Yang kedua itu yaitu berkebinekaan global. Elemennya mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan berkeadilan sosial. Oh ya, ini ada sangkutnya dengan sila yang kelima kali ya Pak Ibu. Subelemennya dari mengenal dan menghargai budaya itu mendalami budaya dan identitas budaya, eksplorasi membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta prakteknya, terus menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Terus komunikasi dan interaksi, berkomunikasi antar budaya, mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif, dan seterusnya Bapak Ibu. Ada berkeadilan sosial juga, memahami peran individu dan demokrasi dalam kebinekaan global. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu tentang
profil yang ketiga, profil pelajar Pancasila yang ketiga. Apa itu? Tentang bergotong royong. Nah, gotong royong kalau di desa itu masih sangat sangat kental gitu ya. Kalau di kota kayaknya sudah mulai terkikis tentang makna gotong royong ini. Gotong royong terbagi lagi dalam elemen kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Di sini diajarkan cara bekerja sama, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, saling ketergantungan, tapi maknanya positif. Terus juga ada koordinasi sosial, peduli, tanggap terhadap lingkungan sosial, persepsi sosial. Oke, lanjut. Profil yang berapa lagi? Keempat ya. Ada namanya mandiri, seperti yang Bapak Ibu tuliskan tadi ya, karakter yang diharapkan kepada siswanya. Nah, mandiri itu elemennya apa? Pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Jadi diharapkan memang ketika siswa itu mandiri, dia memahami dirinya dan situasi di lingkungannya. Terus subelemennya apa? Mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Mengembangkan refleksi diri. Regulasi diri, regulasi emosi, penetapan tujuan belajar, prestasi, pengembangan, dan serta rencana strategis untuk mencapainya. Terus menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri, mengembangkan pengendalian dan disiplin diri, percaya diri, tangguh, dan adaptif. Jadi siswa atau murid yang mandiri ini mudah menyesuaikan diri ya Bapak Ibu ya, dan tahan terhadap tantangan yang ada. Oke, lanjut. Apalagi yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila itu bernalar kritis. Nah, ini nalar kritis ini Bapak Ibu perlu diasah gitu ya. Jangan dibiarkan saja anaknya dengan sistem kita, sistem ceramah. Sistem ceramah itu bisa membunuh nalar kritis dari siswa kita. Biarkan mereka bertanya dan beri ruang. Kalau seandainya memang kita tidak tahu terhadap pertanyaannya, ya akui saja Bapak Ibu ya, tidak ada salahnya, tidak akan jatuh harga diri kita ketika tidak bisa menjawab pertanyaan anak. Kita tunda dulu jawabannya, Bapak cari di rumah, nanti kita cari sama-sama jawabannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi buka ruang sebesar-besarnya tentang karakter-karakter anak ini. Kalau bernalar kritis dengan pelajaran kita, usahakan anak yang memang kreatif menemukan konsep-konsepnya, terus kita asah lagi kemampuan dalam memberikan pertanyaan pemantik misalnya ya. Dalam elemen bernalar kritis ini, anak dilatih memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Terus menganalisis dan mengevaluasi, refleksi pemikiran dan proses berpikir. Subelemennya apa? Subelemennya mengidentifikasi, klasifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Terus ada merefleksikan dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Jadi ketika misalnya anak itu sudah menjawab, jangan langsung kita hakimi ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya salah pun kita kembalikan lagi kepada anaknya, kita minta bantukan kawan-kawannya sampai mereka memperoleh jawaban apa yang kita inginkan. Kita giring saja. Nah, biasanya akan menemukan meskipun nanti prosesnya bakalan lama seperti itu. Selanjutnya kreatif. Ya, kalau dalam taksonomi Bloom ya Bapak Ibu ya, mungkin ini apa namanya? Kasta tertinggi dalam taksonomi. Itu create, mencipta, menghasilkan gagasan yang orisinil. Terus apa lagi? Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Memang kalau orisinil 100% tidak juga ya. Agak sulit. Memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, jadi itulah Bapak Ibu yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila, dan nanti apa hubungannya dengan proyek yang akan kita kerjakan di sekolah. Jadi intinya itu ini, proyek yang kita buat nanti diharapkan anak itu mampu muncul karakteristik yang kita sebutkan 6 tadi. Nah, jadi seperti itu tujuannya. Oke, sudah kita memahami tentang profil pelajar Pancasila, lalu kita akan melihat cara atau langkah-langkah bagaimana cara membuat proyek di sekolah agar
profil pelajar Pancasilanya tumbuh. Nah, seperti itu cara berpikirnya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu dibuat ribet ya Bapak Ibu ya, bagaimana jumlah jam pelajarannya. Nah, kekhawatiran juga memang kawan-kawan gitu kalau sudah melaksanakannya dalam struktur kurikulum, maaf saya lupa menampilkannya, dalam struktur kurikulum memang rata-rata itu setiap mata pelajaran diambil 1 jam jatahnya oleh proyek ini. Nah, misalnya kayak kalau saya ngajar IPA itu biasanya 5 jam regulernya, itu tinggal 4 jam saja lagi. 1 jam diberikan jatah kepada proyek. Terus misalnya kayak matematika juga 5 jam, diambil lagi 1. IPS 4 jam, diambil 1, jadi 3 jam. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, ketika jam regulernya, intranya itu diambil, tidak akan mengurangi jam keseluruhan. Nah, jadi kekhawatiran tidak mau memakai kurikulum Merdeka adalah katanya nanti sertifikasinya terancam, tidak dapat 24 jam. Nah, jadi khawatir. Tetap dapat sama jumlah jamnya, hanya saja pengurangan jam tadi disisihkan untuk proyek yang tidak dilaksanakan secara reguler. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat. Nanti dikemanakan jam yang kita ambil tadi. Oke, langkah pertama. Langkah pertama, apa itu profil pelajar Pancasila? Kita sudah bahas tadi profil pelajar Pancasila yang 6 tadi. Mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu diperlukan? Nah, kita tahu tadi, ketika disuruh milih yang mana pilih siswa pintar atau siswa yang berkarakter. Nah, karakter yang diharapkan, karakter yang tanam itu adalah karakter yang 6 tadi, tertanam kepada anak. Nah, seperti itu. Kalau tertanam 6-6-nya, rasanya bisa mungkin anaknya lebih dari pintar ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Terus juga proyek ini dimaksudkan untuk mengurangi apa maksudnya? Kadang anak itu merasa apa sih gunanya belajar teori-teori di sekolah gitu ya, tentang belajar ini, belajar itu, tapi kebermanfaatannya. Nah, salah satu alasannya adalah ini, ketika kita melaksanakan proyek, itu relevansinya sangat tinggi gitu, dari teoritis langsung kita praktekkan, nah, seperti itu. Oke, baik, kita lihat yang nomor 1 ini memahami proyek penguatan pelajar Pancasila. Nah, prinsipnya itu seperti apa? Prinsip dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu holistik atau menyeluruh. Maknanya, memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Koneksi yang bermakna antar komponen dalam pelaksanaan proyek seperti peserta didik, pendidik, satuan pendidikan, masyarakat, dan realitas kehidupan. Nah, jadi nanti proyek ini Bapak Ibu akan dikerjakan lintas keilmuan. Diusahakan memang sebanyak mungkin pihak yang terlibat. Nah, ada hubungan misalnya dari peserta didik dengan pendidiknya sudah pasti ya. Satuan pendidiknya sekolahnya, dengan masyarakatnya. Dengan masyarakatnya bisa jadi ini dijalin. Atau bisa menjadikan masyarakat yang ada di sekitar sekolah itu menjadi salah satu narasumber dari proyek yang sedang kita kerjakan. Dan realitas kehidupan sehari-hari. Jadi proyek ini memang melihat apa kira-kira potensi yang ada di daerah itu yang bisa dijadikan proyek. Jadi anak-anak memahaminya tidak hanya pelajaran yang misalnya belajar IPA, belajar IPS, tapi ketika proyek terdapat ilmu-ilmu yang ada di sana. Jadi lintas ilmu yang bisa kita masukkan ke dalam proyek. Jadi holistik. Yang kedua, prinsipnya tentang proyek ini kontekstual. Kontekstual itu pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Jadi memang memilihnya itu jangan yang jauh-jauh, yang susah-susah, yang dekat-dekat saja, seperti itu Bapak Ibu ya. Nomor 3, prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu harus berpusat pada peserta didik. Jadi pemeran utamanya itu anak-anak kita, bukan kitanya. Peserta didik menjadi subjek pembelajaran yang aktif mengelola proses belajarnya secara mandiri. Kita sebagai pendidik itu fungsinya hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi. Prinsip yang keempat, itu ada eksploratif. Penguatan profil Pancasila tidak berada dalam struktural intrakurikuler, jadi tidak dalam
dalam belajar yang reguler ya, tidak belajar yang reguler, yang terkaitan dengan berbagai skema formal pengaturan mata pelajaran. Jadi di luar sana dia. Prinsip eksploratif bersemangat untuk membuka ruang yang lebar dan proses pengembangan diri. Jadi bisa saja misalnya nih kalau dalam tampilan slide saya ini, boleh saja proyeknya misalnya tentang menumbuhkan sifat kewirausahaan ya. Boleh saja anak-anak nanti langsung ke pasar dalam proyeknya, tergantung nanti proyeknya itu apa. Nah, tergantung proyeknya itu apa. Oke, langkah besar yang keduanya, setelah yang pertama tadi, menyiapkan ekosistem sekolah. Yang pertama memahaminya, yang kedua menyiapkan ekosistem sekolah. Jadi budaya satuan pendidikan seperti apa yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan proyek. Apa saja peran anggota komunitas satuan pendidikan dalam pelaksanaan proyek. Nah, misalnya dilihat dari kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya mendukung enggak seperti apa dalam pelaksanaan proyek nanti. Terus juga ketika misalnya proyeknya membutuhkan dana, komunikasinya wajib. Kepala sekolah, bendahara, dan guru-guru lainnya misalnya mengalokasikan dana bosnya untuk kegiatan proyek tadi. Nah, seperti itu. Ada misalnya peran guru-gurunya. Guru-gurunya tentu saja sebagai fasilitator seperti yang kita sudah katakan tadi. Ada juga sebagai koordinator. Terus juga fungsi orang tua. Sebisa mungkin kita bisa melibatkan sebanyak mungkin pihak dari luar sekolah gitu ya Bapak Ibu ya. Terus membangun budaya satu pendidikan yang mendukung penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin sebelum ada proyek profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu sudah melaksanakan yaitu namanya PBL ya, Project Based Learning itu kurang lebih prinsipnya seperti itu. Namun kalau PBL itu kan biasanya memang per mata pelajaran. Kalau IPA ya tentang proyek yang berkaitan dengan IPA, kalau IPS ya dengan IPS saja. Nah, seperti itu. Terus mendorong penguatan kapasitas pendidik dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi sebelum melaksanakan proyek ini memang sumber daya manusianya itu perlu dikuatkan, terutama itu guru-gurunya ya, untuk mempersiapkan bagaimana melaksanakan proyek ini agar dapat berjalan dengan baik di sekolah. Oke, langkah ketiga. Langkah ketiga mendesain proses penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini yang kita pikirkan bagaimana tahapan perencanaan proyek, bagaimana merancang dan mengembangkan kegiatan proyek. Nah, alur perencanaannya di sini ada membentuk tim fasilitatornya. Jadi Bapak Ibu ada tim fasilitatornya, kalau strukturnya itu biasanya dibuat koordinator. Nah, jadi koordinator itu yang memimpin biasanya. Kalau di sekolah mungkin dipimpin oleh wakil atau wakil kurikulum ya kalau punya ya. Atau orang yang sudah terbiasa melaksanakan pembelajaran yang PBL, Project Based Learning. Nah, tunjuk saja dia sebagai koordinatornya. Lalu di bawah koordinator ada siapa? Di bawah koordinator itu ada yang namanya fasilitator. Fasilitator nanti yang langsung berhubungan kepada anak-anak gitu ya. Nanti fasilitatornya yang berhubungan langsung sama anak-anaknya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah mengerjakan proyek ini dalam susunan didapodiknya, nah didapodik ya, ini berkaitan dengan jumlah jam mata pelajaran ini kalau tidak salah saya ingat kemarin sama operator di sekolah, untuk koordinatornya itu mendapat jam pelajaran senilai 2 JP. Jadi koordinatornya itu 2 JP. Koordinator ini boleh lebih dari satu ya Bapak Ibu ya, boleh lebih dari satu. Misalnya kita buat 3 koordinator gitu ya, 3 koordinator di setiap rombel silahkan, tidak masalah. 1 rombel 1 koordinator. Nah, untuk SMP itu kan wajib membuat minimal 3 proyek setiap tahunnya. 3 proyek setiap tahunnya. Jadi koordinatornya nanti membawahi 3 orang fasilitatornya, kalau kita susun seperti itu boleh. Tiap fasilitatornya memegang atau bertanggung jawab terhadap
satu tema misalnya. Jadi untuk koordinatornya dapat 2 JP, fasilitatornya dapat 1 jam pelajaran nilainya seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti perancangannya akan kita lanjutkan pada tahap selanjutnya Bapak Ibu ya. Terus identifikasi kesiapan sekolah. Oke, kita lihat dulu seperti apa. Dalam tahapan identifikasi kesiapan sekolah, Bapak Ibu, ada alur berpikirnya. Nah, ada alur berpikirnya ya. Jadi ketika sekolah itu mengambil kurikulum merdeka dan harus melaksanakan proyek ini, ada 3 kategori yang dapat kita masukkan sekolah kita itu berada di mana. Ada tahap awalkah sekolah kita, atau berkembang, atau berada pada tahap lanjut. Bagaimana cara berpikirnya atau cara mengidentifikasi kita atau sekolah kita itu berada di tahap yang mana? Nah, kita lihat bagannya Bapak Ibu. Kita lihat. Seberapa banyak pendidik yang pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek? Kalau seandainya jawabannya langsung di bawah 50% jumlah guru-guru kita, berarti otomatis langsung sekolah kita berada di level tahap awal. Tidak mengapa Bapak Ibu. Memang ada ini berproses namanya. Tahap awal, jika sudah bagus, berkembang, bagus lagi di tahap lanjut. Terus jika pertanyaannya ini sama seperti yang tadi, seberapa banyak pendidik yang pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek? Jika di atas 50%, kita lanjutkan bagannya Bapak Ibu. Lanjutkan pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan? Apakah sudah menjadi kebiasaan satuan pendidikannya melaksanakan proyek? Jika belum menjadi sebuah kebiasaan, memang kembali lagi ke tahap awal. Sebaliknya, jika sudah kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah proyek sudah terjadi lintas disiplin ilmu? Seandainya pun belum, kita sudah masuk ke dalam tahap berkembang. Dengan syarat apa tadi? Harus di atas 50% dan juga proyek itu sudah menjadi kebiasaan di sekolah. Silahkan masukkan ke dalam tahap berkembang. Nanti apa pengaruhnya? Ada, nanti kita lihat selanjutnya. Apa selanjutnya pengaruh dari tahap awal, tahap berkembang, dan tahap lanjut. Oke, kita lanjut analisis ini Bapak Ibu. Jika proyeknya itu dikerjakan misalnya beberapa orang guru dengan lintas disiplin ilmu yang berbeda-beda. Sudah, misalnya seperti itu jawabannya Bapak Ibu ya. Lanjut, kita lanjutkan pertanyaannya, lihat bagannya. Apakah satuan pendidikan memiliki sistem yang mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek? Nah, kita lihat misalnya sarana prasarananya, kepala sekolahnya bersama wakilnya, terus pendukung lainnya, punya komunitas misalnya. Kalau belum punya itu, masih masuk ke dalam tahapan berkembang. Tapi kalau sudah memiliki itu semua, Bapak Ibu, sudah masuk kategori tahap lanjut. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus juga apakah sudah ada mitra, keterlibatan mitra? Jika tidak, masih juga tahap lanjut. Jika sudah, maka tahap lanjutan dan direkomendasikan menjadi mentor untuk satuan pendidikan di tahap awal. Nah, jika Bapak Ibu sudah tahap seperti ini, bisa berbagi praktik baiknya yang di sekolah Ibu kepada kawan-kawan atau rekan-rekan yang berada pada tahap awal. Nah, jadi seperti itu. Oke, lanjut. Jadi satuan pendidikan Bapak Ibu memiliki evaluasi berkala, pengayaan pendidik yang menyelenggarakan berbasis proyek yang memberikan otonomi lebih besar kepada peserta didik. Oke, kita lanjutkan slide-nya. Ya, agak lambat. Nah, apa pengaruh dari ketika kita masuk ke tahap yang mana gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika sekolah kita di tahap awal, setelah kita identifikasi tadi ya dengan langkah-langkah yang tadi, kita berada di tahap awal nih. Nah, kalau tahap awal berarti satuan pendidikan belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Terus konsep pembelajaran berbasis proyek baru diketahui pendidik. Ya memang baru, kenapa? Karena guru-guru kita belum terbiasa melaksanakan PBL. Terus satuan pendidikan menjalankan proyek secara internal dan memang belum pernah melibatkan pihak luar.
Terus pada tahap berkembang, satuan pendidik sudah memiliki sistem untuk menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami sebagian, belum keseluruhan tadi ya. Terus setiap pendidik mulai melibatkan pihak dari luar satuan pendidikan untuk membantu salah satu aktivitas proyek ini pada tahap berkembangnya. Terus kesimpulan pada tahap lanjutnya apa? Pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan di satuan pendidikan. Lalu apalagi konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami semua pendidik. Yang terakhir, satuan pendidikan sudah menjalin kerjasama dengan pihak mitra di luar satuan pendidikan agar dampak proyek dapat diperluas secara berkelanjutan. Nah, jadi Bapak Ibu, penting sekali bagi sekolah itu pendataan orang tuanya itu detail gitu ya. Nah, ketika misalnya kita buat sebuah proyek, misal nih sekolahnya membuat barang-barang memanfaatkan barang bekas gitu ya. Rupanya memang dari salah satu orang tuanya punya usaha itu. Nah, bisa kita hadirkan sebagai narasumber di proyek kita, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya menentukan tema dan topik proyek. Nah, seperti ini. Ini saya ambil sumbernya dari panduan proyek yang terbaru tahun 2022 ya Bapak Ibu ya. Jadi ada sedikit perubahan. 8 tema ini dipilih sekolah. Kalau SD itu hanya 2 tema saja. Kalau SMP dan SMA itu wajib minimal 3 tema. Nah, ketika malam kemarin ada pertanyaan tema itu, saya jawabnya 7 ya Bapak Ibu ya, 7. 7 kenapa 7? Saya jawab karena Ibu yang bertanya kalau tidak salah, Bu Habibah ya namanya, itu memang karena di SD itu hanya ada 7 pilihan. Hanya ada 7 pilihan. Jadi apa dari 8 ini yang satu yang bukan tidak bisa dilaksanakan di SD itu tentang suara demokrasi. Kenapa suara demokrasi? Biasanya sekolah mengambil suara demokrasi ini implementasinya itu pada pemilihan ketua OSIS dan pengurusnya. Kalau tidak salah saya memang di SD kan belum ada gitu ya pengurus OSISnya. Jadi di SD tidak ada proyek suara demokrasi sehingga jumlahnya hanya 7. Terus kenapa kemarin juga disebut 9? Nah, oke, kita lihat kenapa dia 9. Satu lagi itu punyanya SMK. Punya SMK seperti yang disebutkan oleh Bapak yang kemarin ya Pak. Siapa Pak? Lupa saya namanya. Jadi yang sekolah umum itu punya 8 tema yang bisa kita pilih. Ada gaya hidup berkelanjutan, ada kearifan lokal, ada Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berekayasa, kewirausahaan, sampai ke bekerjaan. Oke, kita lihat Bapak Ibu yang bukan SD, SMP, SMA atau sederajat, kita lihat dalam tema dan topik proyeknya itu apa? Lama. Loadingnya lama. Oke. Nah, yang ini nanti ditanya lagi sama ibu-ibu PAUD-nya atau TK-nya kok seperti dianaktirikan gitu ya, PAUD dan TK-nya. Jadi Bapak Ibu yang mengajar di PAUD maupun apa ya, TK gitu ya, PAUD itu masuk TK juga dalamnya ya, dalam terus kelompok bermain juga masuk dalamnya. Tema yang bisa dipilih itu ada Aku Sayang Bumi, yang tema di atasnya gaya hidup berkelanjutan juga. Tema ini bertujuan untuk mengenalkan peserta didik pada isu lingkungan, eksplorasi dalam mencari solusi kreatif yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Contohnya seperti apa? Eksplorasi penyebab banjir di sekitar, terus membuat dan menghias tempat sampah, membuat karya seni dan bahan alam. Jadi jangan dipikir kalimatnya ini terlalu tinggi untuk PAUD gitu ya Bapak Ibu ya, tapi kita sesuaikan saja dengan fasenya si anak, dengan umurnya si anak ya gitu ya. Terus juga ada Aku Cinta Indonesia. Ini tema yang diambil tadi tentang kearifan lokal. Kearifan lokal ya Bapak Ibu ya. Tema ini bertujuan agar peserta didik
mengenal identitas dan karakteristik negara, keberagaman budaya dan ciri khas lainnya. Contohnya apa? Eksplorasi budaya Nusantara dengan kunjungan ke museum budaya setempat. Ini sudah cukup sebagai proyek bagi anak PAUD gitu ya Bapak Ibu. Terus kita semua bersaudara, Bhinneka Tunggal Ika. Tema ini bertujuan mengajak peserta didik untuk mampu berinteraksi dengan teman sebayanya, menghargai perbedaan, mau berbagi, dan mampu bekerja sama. Jadi mengajarkan anak kita itu toleransi ya Bapak Ibu ya, dengan perbedaan itu biasa saja. Contohnya misalnya, membuat minggu bertukar bekal, di mana peserta didik membawa bekal, terus bercerita juga, menghargai makanan yang bisa dimakan di rumahnya masing-masing. Ada lagi imajinasi dan kreativitasku, ini masuk dalam kategori tema rekayasa dan teknologi ya Bapak Ibu ya. Tema ini bertujuan mengajak peserta didik untuk mengenal dunianya melalui imajinasi, eksplorasi, eksperimen pada tema imajinasi gitu ya. Terus pada SMK ini kalau tidak salah, nanti Bapak Ibu yang mengajar SMK silahkan luruskan kalau saya salah. SMK ini hanya diminta satu proyek saja. Kenapa SMK hanya satu proyek? Karena SMK ini memang langsung kepada intinya gitu ya. Kalau SMK itu biasanya kan keahlian, kompetensi yang memang dikerjakan langsung. Jadi dengan atau tanpa proyek, mereka itu sudah melaksanakan proyek. Nah, seperti itu. Jadi hanya diberi satu saja tentang kebekerjaan. Jadi temanya bisa diambil satu saja untuk SMK tentang kebekerjaan ya. Yang lebih memahaminya tentu guru-guru yang di sana. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Agak lambat. Oke, baik. Nah, ketika kita sudah tadi kan ada mengidentifikasi di mana posisi sekolah kita ya, Bapak Ibu ya, di mana posisi sekolah kita dalam proyek tadi. Ketika posisi kita hanya di tahap awal, itu tema pilihannya misalnya nih. Satuan pendidikan menentukan 2 tema untuk SD, 3 tema untuk SMP sampai SMA di awal tahun pelajaran. Terus pemberian opsinya kalau masih di tahap awal, satuan pendidikan menelaah isu yang sama untuk semua kelas. Jadi disamakan saja. Kenapa disamakan? Karena kita belum berpengalaman. Kalau sama kan mudah mengontrolnya. Nah, bahasanya seperti itu Bapak Ibu. Karena kita masih berada di tahap awal. Penentuan topiknya juga satuan pendidikan yang menentukan tema dan topik proyek. Jadi kita yang sudah menentukan tema ya. Kalau sudah naik levelnya pada tahap berkembang, satuan pendidikan menentukan 2 tema untuk SD, ini masih sama juga. Menentukan temanya sama saja Bapak Ibu. Terus pemberian opsi, satuan pendidikan menelaah isu yang sama untuk 1 sampai 2 kelas. Jadi bisa 1 sampai 2 kelas kita samakan temanya, terus kelas yang lain kita bedakan, boleh. Kenapa? Karena kita sudah levelnya naik tadi, tahap berkembang. Sebagian guru-guru kita itu di atas 50% sudah terbiasa melaksanakan project based learning. Nah, seperti itu. Selanjutnya, pada penentuan topiknya, tentang topik apa gitu ya, pada tahapan berkembang, karena sekolah kita sudah berkembang, satuan pendidikan mempersiapkan beberapa tema dan topik project untuk dipilih oleh peserta didik. Karena kita sudah berkembang nih, bukan beginner lagi, bukan kelas pemula lagi, sebagian guru-guru kita sudah biasa, di atas 50%, anak kita sudah mulai terbiasa, jadi kita punya pilihan lebih gampang gitu ya, dan topiknya kita beri kebebasan untuk peserta didik memilih. Nah, seperti itu ya. Kita libatkan anak-anak. Terus pada tahap lanjut, tema pilihannya gimana? Tema pilihannya satuan pendidikan masih sama, 2 tema untuk SD, 3 tema untuk SMP sampai SMA, jadi 3 proyek maksudnya gitu ya. Setiap kelas dapat memilih tema yang berbeda. Jika di tahap berkembang tadi misalnya 1 sampai 2 kelas itu kita samakan, kelas yang lainnya itu beda gitu ya. Tapi pada tahap lanjut silahkan 1 kelas itu berbeda dengan kelas yang lainnya. Kenapa? Karena semuanya sudah terbiasa dengan proyek ini, baik gurunya maupun peserta didiknya. Terus pemberian opsi, setiap kelas menelaah isu yang berbeda sesuai pilihan peserta didik.
Karena sudah terbiasa, sudah menjadi budaya di sekolahnya, jadi anak-anak sudah punya pilihan, anak-anak sudah berani memilih, anak-anak sudah bisa membayangkan dan punya keinginan untuk memilih tema ini. Nah, seperti itu. Terus penentuan topiknya gimana? Peserta didik mendiskusikan tema dan topik proyeknya dengan bimbingan pendidik. Nah, kita bimbing juga, tapi tetap anak-anak yang punya peran dominan di sana. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita sudah tahu sekolah kita berada pada level yang mana. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Terhambat. Mohon maaf ini. Laptopnya kayaknya berat ya. Sambil share screen. Nah, oke. Nah, sedikit gambaran Bapak Ibu untuk struktur kurikulumnya. Ini banyak ya jam yang disisihkan untuk merancang proyek ini luar biasa. Untuk SD atau MI, jika sudah menganut kurikulum merdeka, bayangkan Bapak Ibu alokasi waktunya dalam setahun itu sampai 252 JP. Yang kelas 6-nya dikurangi sedikit, karena memang waktunya lebih pendek ya. Kelas 6 itu 224 JP jam pelajaran. Untuk SMP-nya kelas 7, kelas 8 juga luar biasa, 360 JP. Sementara kelas 9 sama seperti tadi, karena memang waktunya lebih pendek, kelas 9 lebih cepat tamatnya, itu dipangkas jadi 320 JP. Terus sampai ke SMK memang tidak banyak, seperti yang kita bahas tadi, SMK memang sudah dianggap sering melaksanakan proyek lah, mungkin seperti itu ya. Dari kelas 10, kelas 11, sampai kelas 12, bahkan hanya 36 JP untuk proyeknya. Jadi misalnya kalau untuk SMP, kita SMP misalnya ya 3 proyek, bukan berarti nih misalnya untuk kelas 7, kelas 8, 360 JP ini dibagi 3. Harus bagi 3, tidak juga. Tetapi tergantung kepada proyek apa yang kita lakukan. Semakin rumit proyeknya, semakin banyak misalnya apa yang pengen kita capai, tentu kita geser proyek tersebut mendapat porsi jam pelajaran lebih banyak. Nah, seperti itu. Kalau misalnya proyeknya sebaliknya, kalau proyeknya itu lebih ringan gitu ya, JP-nya pun lebih kita sedikitkan. Jadi bukan berarti 360 JP langsung dibagi dengan 3 untuk SMP. Untuk SD itu wajibnya hanya 2 proyek per tahun. Jadi Bapak Ibu, proyek ini hitungannya per tahun dan punya rapor sendiri. Pembagian rapornya itu pada semester kenaikan kelasnya. Bentuk rapornya juga hanya berupa deskriptif, bukan berupa angka-angka nilai-nilai. Ini Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, dalam proses pemilihan waktu pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila. Jadi ada beberapa opsi yang diberikan oleh kementerian dalam melaksanakan proyek ini. Tadi kan kita sudah melihat bahwasanya rata-rata jam pelajaran itu diambil oleh si proyek ini. Nah, diambil oleh si proyek ini. Pilihan pertamanya yaitu menentukan satu hari dalam 1 minggu itu untuk pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila. Seluruh jamnya itu kita alokasikan terhadap proyek saja. Misalnya nih, sepakat setiap hari Jumat di sekolah kita itu melaksanakan proyek. Jadi tidak belajar reguler, Bapak Ibu. Hari Jumat kita itu khusus membahas tentang proyek. Nah, itu disepakati seperti itu. Silahkan. Karena jamnya itu banyak gitu ya. Ini opsi yang pertama. Jadi menentukan 1 hari dan 1 minggu itu khususkan 1 harinya sebagai pelaksanaan proyek. Itu opsi yang pertama. Kita lihat opsi yang kedua seperti apa. Opsi yang kedua itu tidak yang seperti yang tadi, tetapi kita mengambil 1 sampai 2 jam pelajaran. Biasanya enaknya di akhir gitu ya, di akhir hari, tapi di tengah juga tidak masalah. Kalau di akhir biasanya lebih enak gitu ya. Jadi anak-anak itu kalau proyek itu kan biasanya memang melakukan sesuatu. Bisa jadi anak tidak di kelas gitu ya. Kalau anak sudah di kelas, biasanya agak sulit mengembalikannya. Nah, kalau bisa itu letakkan saja proyeknya di
akhir, jadi bisa langsung pulang. Nah, seperti itu mungkin pola pikirnya. Khusus untuk mengerjakan proyek profil, jadi 1 sampai 2 jam, setiap harinya itu silahkan disisihkan untuk jam pelajaran proyek tadi. Itu opsi yang kedua. Opsi yang pertama tadi 1 hari dan 1 minggu. Opsi yang kedua mengambil sekitar 1 sampai 2 jam, tapi setiap hari ada proyeknya. Terus yang ketiga seperti apa? Nah, yang ketiga ini silahkan misalnya nih, Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran reguler seperti biasa, laksanakan saja dulu, kita kumpulkan JP-nya itu di akhir-akhir misalnya. Jadi ini tergantung proyeknya, proyek apa gitu ya, Bapak Ibu ya. Tergantung mau bikin apa. Misalnya kalau sekolah saya menanam buat proyeknya tentang tanaman gitu ya. Kita pikirkan nih, kalau seandainya saya buat 3 minggu di akhir semester saja, apakah sudah tumbuh gitu? Atau sebaiknya saya buat 1 hari dalam seminggu saja. Misalnya hari Jumat hari ini membersihkan rumputnya gitu ya. Hari Minggu kedua stacking tanahnya gitu biar gembur gitu. Jadi itu tergantung dari jenis proyeknya. Jadi pemilihan itu kita diberikan keleluasaan fleksibilitas ya. Yang pertama tadi mengambil 1 hari dalam 1 minggu. Yang kedua mengambil 1 sampai 2 jam setiap hari. Yang ketiga mengumpulkannya. Kita kumpulkan jam pelajaran itu bisa sampai 2 minggu atau bahkan sampai 1 bulan seperti itu Bapak Ibu. Oke lanjut. Nah dalam hal project ini juga ada modulnya Bapak Ibu ya. Ada modulnya. Modul project ini merupakan perencanaan pembelajaran yang disusun sesuai dengan fasenya. Fase kita sudah singgung kemarin Bapak Ibu. Atau tahap perkembangan peserta didik mempertimbangkan tema serta topik project dan berbasis perkembangan jangka panjang. Model project dikembangkan berdasarkan dimensi, elemen. Nah, tadi kita udah bahas ya Bapak Ibu ya. Dimensinya itu ada 6, elemennya ada, pembagian-pembagiannya. Subnya ada lagi dalam profil pelajar Pancasila. Misalnya nih kita pengen membuat proyek tentang pemanfaatan sampah. Nah, kita pengen lihat dimensi yang diambil apa? Dimensi yang diambil misalnya pengen 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya elemennya apa? Elemennya berakhlak kepada alam gitu ya, berakhlak kepada alam. Subelemennya bisa dibaca lagi Bapak Ibu yang di awal-awal kita tampilkan tadi. Jadi bisa kita masukkan proyek tadi tentang dimensi yang pengen kita masukkan ke dalamnya. Misalnya tadi seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya memanfaatkan barang bekas, bisa kita masukkan beriman bertakwa. Terus juga apa lagi? Masukkan kreatif misalnya atau berpikir kritis. Nah, seperti itu dimasukkan ke dalam proyeknya tadi. Tujuannya menyusun dokumen yang mendeskripsikan perencanaan kegiatan proyek sebagai panduan bagi pendidik dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi Bapak Ibu, proyek yang kita laksanakan berbeda dengan project based learning yang dilaksanakan oleh permata pelajaran. Walaupun mirip-mirip, kalau yang permata pelajaran itu biasanya tujuannya ketercapaian terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Misalnya kalau IPA ya tentang sekitaran IPA saja, kalau yang IPS tentang IPS saja, seperti itu. Tapi kalau yang ini profil pelajar Pancasila, proyeknya itu membahas tentang apa tema yang diambil, terus kira-kira bidang keilmuan apa yang bisa masuk ke dalamnya. Yang tadi, misalnya kalau dalam membahas atau memanfaatkan barang bekas, bisa saja Bapak Ibu guru yang bidang agama masuk ke dalamnya. Misalnya dalam hal bagaimana cara bersyukur, seperti itu ya. Terus misalnya kalau bagi yang Muslim, ayat-ayat apa saja misalnya terkandung di dalam Al-Quran itu dalam menjaga lingkungan, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi proyek pelajar Pancasila ini itu lintas sektor, lintas disiplin ilmu ya. Bedanya dengan PBL tadi, kalau PBL ya khusus pelajaran apa dia hanya melaksanakan proyek yang berbasis pelajaran tersebut. Nah itu bedanya.
Kalau rentang waktunya sama, biasanya proyek kan memang ada rentang waktu ya. Nah, dengan profil pelajar Pancasila juga punya rentang waktu. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah ini seperti ini Bapak Ibu. Contoh cuplikan modul. Oke, ini cara berpikirnya gitu ya Bapak Ibu ya. Cara berpikirnya membuat sebuah proyek. Misal, kalau fase D itu kemarin kita sepakati ya, sepakati sih kita pahami dulu kemarin kalau fase A itu kelas 1, 2, fase B itu 3, 4, fase C itu 5, 6, fase D itu berarti punyanya SMP. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Temanya apa yang diambil? Nah, temanya kan ada dipilih tadi ya, silahkan dipilih itu apa. Misalnya kita mengambil tentang gaya hidup berkelanjutan. Topiknya apa? Sampahku, tanggung jawabku. Ini terserah kreativitas Bapak Ibu untuk mengambil topiknya. Total waktu diperkirakan itu 57 JP misalnya ya. Dimensi yang pengen kita ambil, yang kita masukkan ke dalam proyek kita ini misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus dimensi gotong royongnya, karena memang biasanya proyek ini per kelompok ya, gitu Bapak Ibu. Kita bisa memasukkan dimensi gotong royong juga ke dalam proyek kita. Terus apa lagi? Bernalar kritis. Sub-elemen yang disasar, ini pecahan dari dimensi yang di atasnya, Bapak Ibu ya. Jadi ambil yang di atasnya, kita ambil beriman dan bertakwa. Nah, beriman bertakwa sub-elemennya itu kan ada tadi, memahami keterhubungan ekosistem bumi dalam berakhlak kepada alam ya, kalau tidak salah Bapak Ibu. Nanti silahkan saja Bapak Ibu periksa di profil pelajar Pancasilanya. Terus menjaga lingkungan alam sekitar, ini masih juga beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tadi ya. Ada juga gotong royong, sub-elemennya apa? Sub-elemennya ya kerjasama. Apalagi koordinasi sosial. Terus bernalar kritis. Dimensinya tadi kita ambil bernalar kritis, sub-elemennya yang kita ambil apa? Mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi serta gagasan. Seperti yang sudah kita bahas di malam sebelumnya Bapak Ibu, penguatan asesmen dalam kurikulum Merdeka itu ada asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Tentu saja kalau sumatif tidak kita kesampingkan, juga sumatif tentu saja tetap kita pakai. Nah, di sini apa fungsi dari asesmen diagnostik? Mendiagnosa gitu ya Bapak Ibu ya. Dilakukan sebelum proyek dimulai untuk mengukur kompetensi awal murid yang dipakai untuk menentukan kebutuhan diferensiasi murid. Terus juga pengembangan alur dan kegiatan proyek dan penentuan pengembangan sub-elemen antar fase. Jadi ini bisa menggambarkan, asesmen diagnostik ini bisa menggambarkan yang pertama, menggambarkan kondisi siswa kita. Mampu enggak dia menjalankan proyek ini? Nah, seperti itu bahasa sederhananya Bapak Ibu. Asesmen diagnostik juga yang non-kognitif, Bapak Ibu, atau yang kognitifnya juga bisa menggambarkan kondisi sekolah dan lingkungan. Kalau kita buat proyek ini cocok nggak dengan lingkungan kita? Daya dukungnya seperti apa? Nah, jadi seperti itulah fungsi dari asesmen diagnostiknya. Terus dimensi apa kira-kira yang masuk ke dalam proyek yang kita pilih ini? Nah, seperti itu. Ada tahap pengenalan, mengenali dan mengembangkan kesadaran siswa terhadap isu pengelolaan sampah dan implikasinya terhadap perubahan iklim. 1. Nah, jadi ini semacam alurnya ya Bapak Ibu ketika pengen membuat proyek di sekolahnya. Yang pertama perkenalan perubahan iklim dan masalah pengelolaan sampah. Yang kedua eksplorasi isu. Jadi Bapak Ibu silahkan mengambil isu-isu yang hangat gitu ya, yang viral, yang sedang sering diperbincangkan terkait dengan apa yang sedang kita bahas gitu ya. Kalau misalnya tentang sampah, ya cari kira-kira yang isunya hangat, yang anak-anak juga sering mendengarnya, seperti itu. Terus kita melakukan refleksi awal terhadap anak-anak. Apalagi, nah, coba kita ajak
murid-murid kita itu berkunjung ke TPA atau komunitas peduli sampah. Nah, kita lihat ini masih dalam tahap pengenalan ya Bapak Ibu ya. Masih tahap pengenalan, kita ajak di sana ke TPA atau komunitas yang bergerak di bidang pengolahan sampah. Yang nomor 5, ada diskusi kritis tentang masalah sampah. Jadi kita ajak anak-anak untuk terbiasa berbicara ya, mengeluarkan pendapatnya, apa yang dirasakan, kira-kira solusinya seperti apa, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, langkah-langkah dari nomor 1 sampai ke nomor berapa ini? Nomor 14 ini tidak baku ya gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak baku, tergantung kondisi dan tergantung project apa yang kita buat. Jadi jangan pusing, di contohnya terlalu banyak, ini saya ambil juga dari kementerian. Kalau ini memang, apa namanya, lumayan banyak ya, tapi pada intinya Bapak Ibu paham pengen buat project-nya apa, terus dimensi profil pelajar Pancasilanya yang dimasukkan apa gitu ya, terus nanti hasil akhir produknya yang kita inginkan anak itu apa, bukan produk hanya berupa barang, tetapi anak itu melewati proses-proses apa yang tumbuh dari si anak, karakter apa yang kita inginkan, nah seperti itu. Yang keenam misalnya, pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian data. Jadi anak-anak kita coba bukan data-data yang mengerikan seperti statistik yang banyak-banyak gitu ya, sesuaikan saja dengan kemampuannya Bapak Ibu. Kalau misalnya, tentang kita berbicara tentang sampah pada tingkat anak SMP, kita lihat, tanyakan saja kepada anaknya, "Nak, kalau di jalan ini, atau di sekolah ini, kira-kira sampah apa yang banyak?" Nah, seperti itu ya. Terus kita minta klasifikasikan, sampah yang organik seperti apa ya, Nak, ya. Nah, jadi kita mengarahkan juga di sana. Ada di sini trash talk, ya berbicara tentang sampah ya, sampah di satuan pendidikanku. Mungkin disuruh mengamati sampah yang di sekitar kita. Terus pengorganisasian data secara mandiri. Meskipun bahasanya secara mandiri, tetap kita pantau. Ini fungsi dari fasilitator tadi Bapak Ibu. Jadi fasilitator tadi, dia memfasilitasi anak, tapi pemain utamanya tetap si anak. Yang ke-9, ada namanya asesmen formatif. Asesmen formatif ini tujuannya bukan sebagai sebagai penghakiman terhadap anak proyeknya ini betul salah, tetapi lebih kepada proyeknya berjalan tidak. Nah, seperti itu. Kalau misalnya sangkutnya di mana nih? Oh, yang ini kurang. Nah, fasilitator lah yang memberikan pengarahan-pengarahan. Nah, itulah tujuan dari asesmen formatif, Bapak Ibu. Jadi, misalnya nih salah satu tujuannya, misalnya salah satu contoh dari asesmen formatif, disuruh anak presentasi tentang sampah di satuan pendidikanku. Jadi dari presentasi anak, kita bisa mengetahui, oh si anak paham nggak ya apa yang kita pengenkan dari proyeknya tadi. Nah, tahap aksinya, aksi nyatanya seperti apa? Misalnya, si anak hanya kita minta buatkan poster aksi nyatanya, sayangi satuan pendidikanku, eksplorasi program pengelolaan sampah yang ada. Jadi Bapak Ibu, dari anak membuat poster saja, itu sudah menjadi sebuah proyek, seperti itu ya. Atau misalnya kita memberikan kebebasan kepada anak ketika anak sudah memahami bahaya sampah itu seperti apa, terus penanggulangannya seperti apa. Yang lain mungkin membuat poster secara menggambar, sebagian misalnya kalau untuk SMP atau SMA sudah mahir menggunakan berbagai aplikasi ya, buat Canva misalnya, atau bahkan sudah level ada anak yang sudah bisa buat Twibbon gitu ya, dibuat Twibbon, di-share di medsos masing-masing, itu luar biasa sudah pengaruhnya ya Bapak Ibu. Terus ada poster aksi nyata, sayangi satu pendidikanku, menentukan karakteristik poster yang baik, poster aksi nyata. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya kita menilai kalau hanya membuat poster saja kurang greget gitu ya, bisa aja Bapak Ibu lanjutkan proyek yang sudah kita buat tadi, langsung membuat produk. Produk apa dari sampahku tanggung jawabku. Misalnya kalau untuk yang organik, lanjutkan saja proyeknya dalam membuat pupuk misalnya ya. Kalau misalnya yang plastik, kita misalnya buat apa ya? Buat tas gitu ya, macam-macam hasil olahannya. Jadi sampai poster aksi nyata saja itu sudah luar biasa ya Bapak Ibu ya, tapi dengan apa namanya? Dengan alur yang jelas, dengan karakteristik yang pengen kita tanamkan kepada anak, itu sudah menjadi sebuah proyek. Nah,
Bapak Ibu, sepertinya kalau sudah kita melihat seperti ini, rasanya Bapak Ibu mungkin sudah pernah membuat proyek, hanya saja proyeknya itu tidak namakan dengan proyek profil pelajar Pancasila gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang dipandang proyeknya ini sangat ribet atau rumit sekali gitu ya. Jangan-jangan memang Pak Ibu sebenarnya harusnya sudah pernah membuat ini, tapi tidak dinamakan dulunya ini adalah proyek profil pelajar Pancasila seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke, sebentar Bapak Ibu. Dalam pembuatan modul project ini, kita bisa mengadaptasi atau memodifikasi modul. Itu caranya bagaimana? Yang pertama kita melakukan identifikasi dulu. Jadi di PMM atau nanti ada pada link ya Bapak Ibu ya, sudah ada banyak sekali modul, cuman project masih terbatas. Project ini masih terbatas. Yang pertama, pilih modul yang sudah tersedia sesuai dengan fase perkembangan peserta didik. Yang kedua, pelajari dan diskusi modul pilihan bersama tim fasilitator project. Yang ini yang kita buat tadi, tim yang sudah kita bentuk tadi Bapak Ibu. Yang ketiga, identifikasi kesesuaian modul project profil dengan kondisi sekolah. Jadi kita identifikasi dulu. Selanjutnya apa langkahnya? Langkah selanjutnya adalah memodifikasi. Tentukan bagian-bagian dari konten modul yang perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah atau peserta didik. Yang kedua, tuliskan rencana penyesuaian yang akan dilakukan. Misalnya kalau sekolah kami memanfaatkan limbah atau misalnya limbah. Kalau di Indragiri Hilir itu Bapak Ibu, Kecamatan kami Pulau Burung, mayoritas Indragiri Hilir itu rata-rata memang penghasil kelapa gitu ya. Saya misalnya mengambil modul dari proyek orang lain yang isinya mungkin pemanfaatan tumbuhan lain atau yang lainnya gitu ya. Tentu saja saya harus menyesuaikan apa yang menjadi ciri khas, apa yang kami miliki. Nah, jadi seperti itu dimodifikasinya Bapak Ibu. Silahkan dimodifikasi. Yang terakhir, selaraskan, periksa kembali kesesuaian tujuan, aktivitas, dan asesmen modul. Jadi jangan sampai kita menelan bulat-bulat yang apa kita ambil tadi ya Bapak Ibu ya. Kita periksa lagi tujuannya sesuai enggak dengan yang kita harapkan. Pengennya apa gitu. Karakteristik apa yang kita pengen tanam kepada anak, produk hasilnya apa. Selaraskan kesinambungan antara isu atau tema yang dibahas, sub-elemen, tujuan proyek profil, serta kondisi dan kebutuhan sekolah atau peserta didik. Nah, jadi kita lihat lagi, sekolah kita cocok nggak mengambil punya orang tadi. Terus, peserta didik kita sanggup atau mampukah? Atau bahkan bisa jadi peserta didik kita misalnya punya anak didik yang lebih kreatif lagi, silahkan tingkatkan ke tingkat kesulitannya gitu ya. Oke, next. Nah, lalu bagaimana asesmen proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Kita lihat. Tadi sudah kita bahas Bapak Ibu dan kemarin juga sudah kita singgung juga bahwasanya penguatan itu dalam kurikulum Merdeka, seharusnya kurikulum yang lainnya juga tentang asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Tentu saja tidak mengesampingkan tentang asesmen sumatif. Waktu penggunaannya, namanya mendiagnosa itu tentu di awal. Nah, diagnostik itu di awal. Bedanya sama asesmen formatif itu berkelanjutan selama proses proyek. Jadi asesmen formatif ini memastikan si anak ini atau kelompoknya atau proyeknya itu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu fungsinya. Sementara itu asesmen sumatif itu biasanya sudah di akhir. Ini menentukan penilaian terhadap proyek yang anak buat. Nah, seperti itu. Pihak yang memberikan asesmen yang diagnostik ini biasanya memang pendidik terhadap anak didiknya atau diagnostik terhadap lingkungannya, seperti itu Bapak Ibu. Terus kalau asesmen formatif, pendidik peserta didik secara pribadi boleh itu self assessment, menilai diri sendiri. Jadi kita mungkin kalau
kalau dalam pembelajaran, sekali-sekali Bapak Ibu di akhir pembelajaran itu suruh anak mengeluarkan kertas, tulis di sana. Misalnya pertanyaan pertama, apa yang kamu rasakan hari ini? Misalnya kalau anak takut menuliskan sesuatu gitu, boleh tuliskan saja, jangan tulis namanya. Nah, misalnya belajar dengan Pak Khaidir hari ini menegangkan. Kenapa? Marah-marah saja dari awal. Nah, seperti itu. Terus pertanyaan kedua, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Nah, seperti yang sering dilontarkan oleh Mbak Nisa, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu merupakan asesmen formatif sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak akan menulis apa yang diketahui hari ini, yang dipelajari tadi. Nah, yang ketiga misalnya apa yang belum kamu ketahui atau apa yang ingin kamu ketahui. Jadi anak-anak itu menilai diri sendiri, self assessment. Dia tahu apa yang dia tidak tahu minimal ya Bapak Ibu ya. Jadi dia bisa menuliskan di kertas itu. Jadi ini sangat penting. Asesmen formatif ini tidak hanya berupa kertas tadi ya. Bisa juga lisan, kita ngomong kepada anak gitu. Sepanjang materi yang kita sampaikan, kita pastikan kepada anak itu masih mengikuti materi yang kita berikan. Jadi jangan sampai mentang-mentang kita sudah sangat memahami materinya, kita tancap gas terus sampai habis, pas di ujian asesmen sumatif, di ulangan, marah-marah. Kenapa? Karena perasaan kita sudah menyampaikan semuanya, tapi asesmen formatifnya tidak kita laksanakan. Kenapa? Karena kemampuan anak itu, Bapak Ibu, berbeda-beda. Daya tangkapnya berbeda-beda, pengetahuan awalnya juga berbeda-beda, serta pengalamannya. Jadi, asesmen formatif diusahakan itu porsinya lebih banyak daripada asesmen sumatif. Asesmen sumatif siapa yang melaksanakan? Ya pendidik lagi, karena memang ini penilaian terhadap hasil apa yang didapat oleh anak, seperti itu ya. Contoh bentuk asesmennya, kalau diagnostik ini bisa berupa rubrik, observasi, kuesioner, refleksi, atau esai. Ini macam-macam, mungkin Bapak Ibu sudah memahaminya gitu ya. Bentuknya kurang lebih saja asesmen formatif dan asesmen sumatif, tapi lebih kepada tujuannya perbedaannya ketiga-tiganya ini. Manfaatnya untuk apa? Nah, kita lihat manfaatnya. Asesmen diagnostik ini manfaatnya yang pertama, menciptakan baseline atau garis besar untuk menilai kemampuan awal peserta didik. Informasi ini dipakai untuk merencanakan kegiatan proyek yang efektif dan bermakna untuk peserta didik untuk mencapai konsepnya. Jadi kita sudah paham nih, anak kita kemampuannya ini, dengan proyek ini apakah mampu? Nah, seperti itu. Kalau tidak mampu, apa yang perlu kita sesuaikan? Apa kita perlu memberikan materi kepada anak atau tujuannya yang kita turunkan? Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, menentukan sub-elemen yang sesuai dengan fasenya. Jadi fase-fase itu dalam profil pelajar Pancasila itu ada juga. Nanti akan kita coba bagikan ke Bapak Ibu di grupnya tentang profil pelajar Pancasila yang 6 tadi, elemennya apa, sub-elemennya apa. Terus mengetahui perkembangan peserta didik di akhir proyek. Jadi asesmen diagnostik ini bisa juga dipakai kok di akhir dipakai juga. Nah, jadi asesmen diagnostik ini bisa dipakai juga di akhir untuk melakukan proyek-proyek selanjutnya. Bisa kita pakai asesmen diagnostik. Kalau asesmen formatif, manfaatnya untuk apa? Mengawasi pembelajaran peserta didik selama proyek. Mengawasi ini artian pembelajaran atau proyek itu berlangsung pada rel yang sudah kita tetapkan. Jadi tidak melenceng kemana-mana gitu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, memastikan perkembangan kompetensi peserta didik sesuai dengan sub-elemen profil pelajar Pancasila yang disasar. Apa tujuan sub-elemen tadi? Yang terakhir, mengecek pemahaman peserta didik mengenai isu proyek. Nah, itu asesmen formatif. Jadi sangat penting. Oke, kita lanjutkan saja Bapak Ibu. Ini cukup banyak ini manfaat untuk peserta didik, memahami performa di awal proyek. Kalau asesmen, nanti kita bagikan ini materinya. Nah, apa sih prinsip dari rancangan rapor proyek? Yang pertama, rapornya itu menunjukkan keterpaduan. Rapor terdiri hasil penilaian terhadap performa peserta didik dalam proyek, meskipun ada beberapa disiplin ilmu terintegrasi dalam proyek, namun bagian proyek fokus pada keterpaduan pembelajaran dan berkembang karakter dan kompetensi sesuai profil pelajar Pancasila. Meskipun tadi diajarkan oleh lintas disiplin ilmu ya Bapak Ibu ya, tapi kita kan sudah membuat yang namanya rubrik. Nah, rubrik pengamatannya itu seperti apa?
Yang kedua, tidak menjadi beban administrasi yang berat. Ya, berat tidak berat ini ya Bapak Ibu. Tapi diusahakan tidak berat seperti itu. Kenapa? Karena rapornya itu hanya berupa deskriptif, nanti ada centangnya gitu ya. Kita centang anak ini sudah berkembang, mulai berkembang, sudah berkembang, berkembang sesuai harapan, atau dia sangat berkembang. Jadi seperti itu saja Bapak Ibu di akhirnya. Hanya seperti itu saja. Penulisan rapor akan lebih sederhana, terlebih apabila dibantu dengan teknologi. Ada teknologi raport generator, di mana pendidik memasukkan judul proyek, deskripsi singkat, sebenarnya sama seperti rapor K13 gitu ya. Terus kompetensinya utuh, penilaian dan rapor proyek memadukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu komponen, jadi tidak terpisah lagi. Deskripsinya juga disampaikan secara utuh tanpa membedakan aspek tersebut. Oke, lanjut. Ini apakah terlihat atau tidak ya? Sulit kayaknya untuk dilihat. Yang ini Bapak Ibu tentang contoh gambaran rapor proyek. Nah, jadi anak itu hanya dapat ini, misalnya pada mengenal dan merawat keberagaman. Ini elemennya ya, elemen dari profil pelajar Pancasilanya. Mengenal dan merawat keberagaman agama dan keyakinan Indonesia itu kita ambil berkebinekaan global. Nah, dalam kebinekaan global ini kita paparkan. Di sini anak BB ini belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Ini pada tahun 2021 rapornya, mungkin sebagian Bapak Ibu melihatnya seperti ini, tapi ada sedikit perubahan. Di tahun 2022, itu rapornya seperti ini. Mohon maaf, Kak Haidir. Oh ya, sudah habis ya waktunya? Iya, Kak, sayang sekali. Mungkin masih bisa dipersingkat gitu ya, Kak. Oke. Jadi Bapak Ibu, seperti inilah gambaran rapornya. Jadi anak-anak murid kita itu mendapat rapor terakhir nanti selain rapor mata pelajaran nilai-nilainya ya. Di semester 2 pada saat kenaikan kelas juga dapat satu buah rapor seperti ini. Mengenal dan merawat keberagaman misalnya. Ini contohnya ya Pak Ibu ya. SMA Bintang Kejora, alamat nah seperti itu. Oke, pas ini Mbak Nisa habis. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Haidir atas penyampaian materi yang luar biasa keren. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, saya ingin menyampaikan informasi mengenai kuis lagi nih. Ya, ini bagi peserta yang aktif dalam membantu menjawab pertanyaan sesama peserta di Telegram atau peserta yang aktif membuat story kegiatan diklat di Instagram dan mention Instagram kami di @diklat.online akan mendapatkan hadiah, yakni link Zoom lebih awal pada hari kelima acara diklat besok. Jadi jangan lupa untuk ikut kuisnya ya. Oke, kalau begitu langsung saja ya Kak, kita beralih ke sesi tanya jawab, di mana saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa hanya terdapat 2 cara bagi Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua untuk mengajukan pertanyaan, yakni dengan langsung mengajukan pertanyaannya melalui link yang telah dibagikan dalam komentar Zoom maupun YouTube, yang dikirimkan oleh admin atau host dengan format nama, spasi asal daerah, spasi pertanyaan, atau dengan melakukan raise hand bagi peserta yang tergabung melalui Zoom meeting. Oke, baik. Kalau begitu mungkin kita bisa langsung mulai ya, Kak ya. Untuk melakukan sesi diskusi, dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui Mentimeter. Oke, mungkin kepada panitia yang bertugas, saya mohon dibantu untuk melakukan share screen terkait pertanyaan yang sudah masuk melalui Mentimeter. Oke, baik. Di sini sudah ramai ya kayaknya, sudah total ada 163 pertanyaan. Kita bisa langsung masuk ke pertanyaan pertama, yakni pertanyaannya
bisakah proyek pelajar Pancasila diterapkan pada sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka? Oke, kalau begitu langsung saja saya persilahkan kepada Kak Haidir untuk dapat memaparkan jawabannya. Dipersilahkan, Kak. Oke, terima kasih Mbak Kak Nisa. Ini oh ya, tak ada namanya ya. Bisakah proyek pelajar Pancasila diterapkan pada sekolah yang belum? Iya. Jadi jawabannya sangat bisa ya. Meskipun sekolah itu tidak termasuk, kalau sekarang ini kan yang menganut atau menjalankan kurikulum merdeka itu, yang pertama ada sekolah penggerak, yang kedua ada sekolah kurikulum mandiri gitu ya. Kurikulum merdeka yang secara mandiri. Ada yang belajar, ada yang berubah, terus juga ada yang berbagi gitu ya. Jadi sangat bisa Bapak Ibu, meski sekolahnya itu bukan sekolah penggerak. Jadi konsep-konsepnya itu silahkan Bapak Ibu terapkan, karena pada sekolah yang IKM secara mandiri belajar, yang fase belajar itu masih diperbolehkan memakai kurikulum K13, tapi prinsip-prinsipnya silahkan mengambil bagian-bagian dari kurikulum merdeka. Jadi sangat bagus sekali Bapak Ibu, meskipun kurikulumnya masih K13, silahkan ambil proyeknya di sekolahnya saja. Tapi yang perlu Bapak Ibu perlu Ibu pertimbangkan tentang keterkaitan waktu. Nah, ini waktunya perlu sinkron ya, harus diskusi dulu dengan rekan-rekannya yang lain gitu kalau seandainya memberikan proyek, kecuali memang proyeknya itu dikerjakan seperti PBL, project based learning-nya, yang di luar jam pelajaran. Kalau yang prinsip kurikulum merdeka kan memang ada jatah JP-nya gitu. Kalau yang Bapak atau Ibu harapkan seperti ini, mungkin nanti komunikasi saja dengan kepala sekolahnya, dengan kawan-kawan gurunya, tentang keinginan untuk membuat proyek yang disiplin lintasnya, disiplinnya, ilmunya beda-beda gitu ya, disiplin ilmunya. Jadi silahkan saja Bapak Ibu boleh melaksanakan proyek pelajar Pancasila di sekolah yang non kurikulum merdeka. Mungkin itu Kak Nisa. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Haidir atas pemaparan jawabannya. Mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk melalui chat. Oke, pertanyaannya ini berasal dari Ibu Mega Ningrum, yakni berasal dari Rumah Bayi Rim. Nah, pertanyaannya, kalau untuk PAUD atau TK, berapa tema per tahun nih, Kak? Oke, kalau begitu langsung saja ya. Saya persilahkan kepada Kak Haidir untuk bisa langsung memaparkan jawaban. Dipersilahkan, Kak. Oke, untuk PAUD atau TK tadi, mana ya? Sebentar. Saya ragu menjawabnya nih. Soalnya yang saya ingat itu dua proyek, tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya jawaban lain, silahkan dikomentari ya Bapak Ibu ya. Seingat saya dua, itu PAUD yang tingkatan TK juga dalam setahunnya silahkan melaksanakan dua dengan tema yang sudah kita jabarkan tadi, dan tentu saja meskipun kalimatnya gitu panjang tadi ya, tapi kita sesuaikan dengan kemampuan anak. Jadi selama setahun, kalau tidak salah saya, nanti silahkan direvisi ya kalau memang pernyataan saya salah. TK itu boleh melaksanakan 2 proyek dalam 1 tahun. Tapi saya coba sambil mencari referensi ya Bapak Ibu ya. Ini saya ada panduannya. Untuk PAUD mungkin bisa nanti Kak Nisa lanjut dulu untuk pertanyaan selanjutnya. Saya sambil mencari jumlah proyek dalam PAUD ya. Oke, baik. Siap, Kak. Kalau gitu mungkin kita bisa bacakan dulu pertanyaan ketiga. Sudah datang melalui Mentimeter. Pertanyaannya berasal dari Ibu Nurul, asalnya dari SDS 10 izin bertanya, apakah proyek ini P5 ini bisa dilakukan dalam 1 hari selesai atau berlatih beberapa waktu, kemudian dilakukan di akhir semester? Apakah sama dengan proyek MAPEL? Oke, saya jawab ini dulu, Mbak Risa ya. Jawab, apakah sama dengan proyek MAPEL? Prinsipnya mirip, tapi berbeda. Prinsipnya mirip, tapi berbeda ya.
Berbedanya di mana? Berbedanya di proyek profil pelajar Pancasila ini lintas disiplin ilmu, itu tadi ya. Terus yang dituju, tujuan akhirnya itu adalah menimbulkan karakter-karakter yang kita inginkan dalam profil pelajar Pancasila itu yang 6 tadi, yang 6 tadi. Nah, itu harapannya. Kalau di Mapel biasanya kan memang tujuannya itu terhadap pelajarannya, seperti itu. Walaupun tetap ada, saya yakin Bapak Ibu tidak hanya mengajar tentang mata pelajarannya, tetap juga ada karakter-karakter yang ditanamkan. Jadi perbedaan yang mendasar antara Mapel dengan proyek pelajar Pancasila itu, kalau Mapel memang berdiri sendiri dia. Biasanya seperti itu ya, walaupun punya juga batasan waktu. Tapi pada proyek profil pelajar Pancasila ini diharapkan semakin banyak gitu ya masukan dalam proyek tadi, keilmuan yang kita libatkan, termasuk tadi harapannya juga bahkan diharapkan bisa melibatkan orang luar gitu ya dalam melaksanakannya. Itu beda dengan proyek Mapel. Nah, kalau untuk pertanyaan di awal ini, apakah proyek P5 ini bisa dilakukan dalam 1 hari selesai atau berlatih beberapa waktu kemudian lakukan ya? Maksudnya, kalau 1 hari itu cukup apa ya? Maksudnya aneh gitu ya, Ibu ya. Kenapa? Karena JP-nya itu sangat banyak sekali. Bayangkan untuk SD kalau tidak salah tadi ya 252 JP gitu ya. Kalau 1 hari itu kan paling berapa ya? 6 sampai 8 JP. Nah, misalnya gini, kalau kita pengen melaksanakan sebuah proyek, kita bayangkan proyeknya itu memuat cakupan yang lebih luas. Misal nih saya pengen mengambil tema demokrasi di SMP. Pengen mengambil tema demokrasi di SMP. Kalau dilaksanakan 1 hari bisa? Bisa. Dibuat saja pemilihan OSIS 1 hari gitu ya. Tapi apakah karakter-karakter yang kita harapkan itu selesai pada 1 hari? Nah, rasanya tidak mungkin. Jadi mungkin misalnya kalau saya membayangkan ketika saya mengambil tema demokrasi di sekolah saya, yang saya inginkan adalah anak-anak itu yang pertama misalnya memahami sejarah demokrasi itu seperti apa. Nah, bisa kita libatkan, misal nih guru PKN-nya minta mengisi di sana. Terus perbedaan demokrasi dengan sistem yang lain gitu ya, kerajaan atau segala macamnya, kita mintakan guru IPS-nya untuk mengisi. Terus juga kalau misalnya nih sekarang di tahun-tahun menjelang tahun 2024 ini sudah mulai tahun-tahun politik ya Bapak Ibu ya. Mulai terbentuk kalau di kecamatan mulai Panwaslu, mulai dibentuk PPK-nya, KPU-nya kecamatan. Jadi bisa kita hadirkan orang-orang tersebut ke dalam proyek kita. Jadi tidak akan selesai 1 hari kalau kita misalnya merancangnya lebih komprehensif gitu ya. Anak-anak mengetahui demokrasi, anak-anak terus misalnya ditinjau dari sudut agama, bagaimana kepemimpinan itu, bagaimana cara memilih pemimpin, seperti itu. Jadi rasanya kalau memang pengen buat proyek profil pelajar Pancasila, kita lihat temanya apa, topiknya apa yang kita angkat, terus cara berpikir runtutan tujuan hingga sampai ke akhir itu apa. Misalnya sudah sampai nih materinya selesai, apalagi nanti tibalah hari H anak-anak, misalnya sebelum hari H anak-anak disuruh buat yel-yel untuk kawannya yang maju tadi, perwakilan dari masing-masing kelas misalnya. Terus disuruh buat cara membuat kampanye seperti apa, disuruh buat kampanye di media sosial seperti apa, cara menghargai perbedaan seperti apa. Jadi banyak sekali aspek Bapak Ibu yang rasanya jangan dihabiskan cuma 1 hari. 1 hari itu nanti silahkan pada hari perayaannya. Perayaannya pas kapan? Perayaannya pas pada pemilihannya itu. Mungkin seperti itu. Jadi jangan dibuat 1 hari proyeknya karena jam pelajaran itu sangat dialokasikan banyak sekali ya. Jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin Bapak Ibu. Jadi jangan dibuat 1 hari saja proyeknya selesai. Tapi kita buat susun aspek-aspek apa yang bisa dimasukkan ke dalamnya, terus kalau bisa proyeknya itu komprehensif gitu ya, terus karakter apa yang pengen kita tanamkan. Nah, jadi rasanya itu tidak akan habis dalam waktu 1 hari. Mungkin itu jawabannya Kak Nisa. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Hidir atas pemaparan jawabannya. Mungkin selanjutnya kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan kawan semuanya yang sudah melakukan raise hand melalui Zoom meeting nih, Kak.
Mungkin untuk pertanyaan pertama bisa datang dari Ibu Nur Intang. Halo Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam. Oke, Halo, bisa didengar? bisa. Jelas, Kalau Bu. begitu langsung saja, baik. Untuk bisa memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan nama, asal daerah, kemudian pertanyaan. Dipersilahkan, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam. kesempatannya. Saya Ibu Nur Intan dari Sulawesi Tenggara. Jauh. Pertanyaan saya yang pertama adalah, tadi sebelum selesai pemaparan, saya ingin bertanya mengenai apakah dalam implementasi P5 ini kita menggunakan modul ajar, tapi ternyata di akhir dijelaskan bahwa namanya modul proyek ya Pak. Halo? Iya, Ibu. Jelas terdengar, Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah, apakah dalam implementasi P5 ini, mengingat P5 itu kan kolaborasi ya, tentu dalam penyusunan modul proyek ini ada satu orang yang bertanggung jawab. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, siapa yang menjadi penanggung jawab dalam penyusunan modul proyek ini? Kemudian, karena saya dari SMK, di SMK itu kan kelas 3 ada yang namanya PKL. Apakah kegiatan PKL ini bisa saya jadikan sebagai P5-nya siswa kelas 3? Artinya, kan di Dudi itu dia berada selama 4 bulan, dia praktek di sana. Kemudian setelah pulang, karena saya lihat tadi alokasi jamnya itu kan hanya 36 jam. Saya akan memberikan proyek membuat sebuah laporan selama dia di Dudi atau proyeknya itu hanya membuat laporan mengenai kompetensi yang dia lakukan di perusahaan. Kemudian yang pertanyaan terakhir adalah apakah proyek P5 ini hasil akhirnya itu harus ada proyek atau bisa saja dalam bentuk laporan. Saya kira itu Pak, sementara. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bu Nur Intang atas pertanyaannya. Jadi total ada 3 pertanyaan ya, Bu. Ya, Mungkin membawa kesempatan. ya. Oke, mungkin bisa langsung saya persilahkan kepada Kak Haidir untuk bisa memaparkan Iya, jawabannya. terima kasih, Dipersilahkan. Kak Nisa. Ya, Bu Nur Intang. Memang dalam apa namanya project ini wajib ada semacam panduan gitu ya Bu Intangnya, dan betul salahnya juga tidak ada selagi memang itu jelas fasenya apa, tujuannya apa, terus langkah-langkahnya apa, sistem asesmennya seperti apa, seperti yang kita jelaskan kemarin ya Bu Intang. Pertanyaan selanjutnya tadi tentang siapa yang bertanggung jawab gitu ya Bu Intang ya. Oh iya, karena ini kan kolaborasi. Betul. Kalau tidak ada tanggung jawab nih saling lempar tanggung jawab ya. Iya, kalau tidak ada yang ditunjuk dari awal Pak, biasanya Iya, saling. itu. Biasanya orangnya yang bekerja itu juga biasanya gitu. Iya. Jadi dalam struktur kurikulum Merdeka dalam pelaksanaan proyek itu, Bu Intang, kita tunjuk yang namanya koordinator. Koordinator itu fungsinya mengkoordinasikan semuanya. Jadi dia cukup luas cakupannya gitu ya. Nah, kalau sudah berbicara modul, karena kalau misalnya saya ini konteksnya SMP SMA dulu ya Bu Intang ya, SMP SMA gitu ya. Misalnya karena setahun itu ada 3 proyek Bu Intang, jadi misalnya koordinator ini yang koordinator besarnya, ketuanya gitu ya, boleh silahkan saja membuat koordinator-koordinator kecilnya lagi, misalnya untuk kelas 10, 11, 12 gitu ya, 10, 11, 12 karena rombelnya banyak gitu ya Bu Intang ya. Silahkan. Nanti di bawah koordinator yang per jenjang ini silahkan membuat yang namanya fasilitator. Fasilitator namanya Bu Intang. Fasilitator tadi fungsinya kalau misalnya kita buat 3 proyek, berarti ada 3 orang fasilitator yang di bawah koordinator.
satu orang fasilitator itu tunjuk sebagai pemangku temanya. Nah, jadi bisa Bu Intang nanti menunjuk fasilitator tadi sebagai penanggung jawab dari modul tadi. Nanti silahkan dia yang bertanggung jawab dari awal hingga akhir, nanti dikumpulkan juga dengan kolaborasi ya tentunya ya Bu Intang ya. Nanti silahkan dikumpulkan, nanti dirapatkan lagi dengan koordinator inti yang di atasnya tadi. Nah, dikumpulkan yang mana temanya sudah dapat gitu ya. Nah, kalau untuk SMK ini saya khawatir juga menjawabnya, nanti Bapak Ibu yang SMK silahkan menanggapi. Kalau SMK tadi Bu Intang ya disisihkan untuk di kelas 12 itu sedikit sekali, 36 jam. Nah, yang kelas 12 ya Bu Intang ya. Ya, kelas 12. Nah, kalau PKL saya tidak tahu nih Bu Intang, untuk struktur kurikulum SMK, PKL itu hukumnya pasti wajib ya, Bu Intang ya? Wajib. Oke, wajib hukumnya. Nah, kalau begitu saya ini hanya berdasarkan alur ini aja saja Bu Intang ya. Iya. Kalau dari alurnya tadi, kalau PKL itu hukumnya wajib, artinya dalam struktur kurikulum SMK sudah punya yang namanya PKL wajib. Ya. Nah, artinya proyeknya juga wajib dipisahkan dari sana Bu Intang. Harusnya. Karena apa? Karena tadi kan proyek ini sudah mengambil jatah jam lain. Kalau Bu Intang menggabungkan dengan PKL, artinya kan sia-sia nih yang lain berkorban jamnya. Gitu ya logisnya Bu Intang ya. Kalau menurut saya gitu. Kalau di SMK itu ketika PKL Bu Intang pengen membuatkan proyeknya laporan, sementara tanpa proyek itu saja laporannya pasti dibuat ya Bu Intang, betul? PKL-nya pasti ada laporannya. Oke. Jadi kalau logis cara berpikirnya seperti itu, harusnya Bu Intang memang wajib membuat proyek di luar dari PKL. Nah itu. Sendiri Pak ya intinya. Sendiri, kalau logisnya. Tapi nanti kalau ada yang mau mengomentari silahkan Bapak Ibu. Terus pertanyaan terakhir tadi tentang apa ya? Oh iya, tentang apakah boleh proyek itu berupa laporan akhir saja. Ya. Nah, kita pahami dulu tentang tujuan dari proyek ini apa. Proyek ini kan lebih ke penanaman nilai-nilai. Nah, artinya Bu Intang lebih ke prosesnya, apa yang dialami oleh siswanya. Jadi, kalau hemat saya, menurut saya ini memang tidak tertulis nih Bu Intang dalam panduan, tidak tertulis ya. Kalau menurut saya pribadi, nanti silahkan yang tidak sepemahaman boleh diketikkan. Silahkan saja hasil proyeknya itu tidak harus berbentuk barang. Mungkin sebagian berpikir harus barang ya gitu ya Bu Intang ya. Kalau misalnya IPA nih penyaringan air, apakah harus buat penyaringan? Bisa jadi. Tapi misalnya dalam sebuah proyek, misalnya si anak pengen membuat sebuah semacam penelitian kecil-kecilan gitu ya. Jadi hasil akhirnya itu hanya berupa laporan seperti yang Bu Intang sampaikan tadi. Saya rasa itu tidak menjadi soal, apapun hasil produknya bisa memang berupa barang atau berupa sebuah laporan yang mampu misalnya diterjemahkan anak dengan baik, mampu dipresentasikan, itu juga merupakan sebuah proyek. Mungkin itu tanggapannya Bu Intang, tapi kalau ada kawan lain atau rekan-rekan lain silakan yang ingin menanggapi. Ini selagi masih ada kesempatan saya, tadi ada mungkin yang saya mau tanggapi Pak mengenai tema-tema yang tadi dari SMK yang Bapak bilang bahwa kalau SMK itu hanya satu tema yang digunakan, tetap 7 tema yang digunakan untuk SMK, tapi tema wajib itu adalah kebekerjaan. Kemudian yang tema kewirausahaan itu tadi bagi SMK itu tidak perlu karena di SMK itu sudah ada pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Itu mengenai tema pilihan yang 7 tadi. Yang 8. Begitu, Pak. Oh iya, yang tema tadi ya. Ini saya memang agak galau kalau sudah pertanyaan dari kemarin. Pertanyaannya tentang PAUD dan SMK gitu ya. Jarang-jarang saya mendapat pertanyaan itu, dan kebetulan yang sering menanyakan Bapak Ibu guru PAUD dan SMK. Jadi saya khawatir ini sebenarnya untuk menjawabnya. Nah,
Jadi tema yang 7 yang umumnya tadi yang kita sebutkan tadi, Ibu, memang dikhususkan dari SD sampai SMA gitu ya, Ibu, ya? Ya. Kalau tema yang kebekerjaan itu kan tema garis besarnya. Nah, untuk topiknya itu yang lebih memahami, yang lebih tahu itu biasanya guru-guru dan siswanya sendiri. Jadi silakan pakai tema kebekerjaan itu, Ibu. Iya. Kebekerjaan kalau tidak salah memang hanya satu tema di SMK itu tentang kebekerjaan. Dan nanti topiknya silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Nanti iya, nanti mungkin silakan ditanggapi jika ada, Bapak Ibu guru SMK, mungkin Mbak Nisa ya, nanti mungkin bisa diberi kesempatan yang SMK dan PAUD untuk, memberi, warna ya, khasanah keilmuan kita malam ini. Nah, ini ada saya dari SMK nih, luar biasa. Mungkin itu tanggapan saya, Bu Nur Intang, saya takut salah Oke. jawab ini. Oke, Pak, thank you. Oke, terima kasih Bu Nur Intang. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bu Nur Intang atas pertanyaannya, serta Kak Haidir atas pemaparan jawabannya. Oke, mungkin untuk yang tadi, apakah kita perlu sharing, Kak? Silakan, mungkin ada sekolah penggerak yang dari SMK nih, Kak Nisa, yang perlu kita tanya. Ada rasanya di chat tadi, itu saya Oke, katanya. dari Ibu Yendriana asal Palembang, tetapi mohon maaf Bu, mungkin bisa singkat saja ya Bu, yang merespon bahwa waktu kita sudah akan habis untuk acara Diklat malam hari ini. Kalau begitu saya persilahkan kepada Ibu Yendriana asal dari Palembang. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini benar-benar bermanfaat sekali materi pada malam ini. Memang sangat berkaitan sekali dengan saya yang dari SMK. Sebab ini teman-teman, kita kan baru 2 tahun ya Pak ya, menjalankan Merdeka Belajar ini. Karena kita SMK Sekolah Penggerak. Nah, jadi guru yang kelas 11 ini ada miskomunikasi dengan guru yang sudah ditunjuk menjadi koordinator. Bagaimana mengembangkan P5 ini. Karena jamnya itu seperti matematika itu kan, dulu kan khusus memberikan materi pelajaran saja, tidak membuat proyek yang untuk P5 ini. Makanya kita jadi yang guru mapel matematika khusus ini, jadi bingung. Kok kita diarahkan menjadi guru kewirausahaan akhirnya ya, kesannya begitu. Jadi kita jadi bingung kan. Jadi ada yang guru, ya memang kebetulan yang ditunjuk koordinator tuh memang guru yang istilahnya bukan mengajar matematika itu. Sehingga terjadi perdebatan atau komunikasi yang cukup serius ya di antara rekan kita itu tadi. Nah, saya juga secara pribadi juga yang 2 tahun mengikuti sekolah PPK ini yang masih ngajar kelas 10 juga, baru tahu malam ini yang dijelaskan oleh Pak Haidir ya, lebih mantap, tapi waka kurikulumnya juga sudah menjelaskan. Tapi saya masih belum serak gitu. Nah, setelah Pak Haidir memberikan penjelasan lebih lanjut, saya baru mengerti, oh begitu. Jadi proyek yang di sini ini bukan berarti kita harus melulu menyangkut dengan matematika begitu. Tapi memang saya lihat buku yang panduan yang sekarang yang terbaru dari sekolah PK itu memang ada diarahkan seperti barisan dan deret itu ya. Misalnya membuat keset kaki ya. Tapi yang bukan keset kaki yang segi 4 biasa, bahan biasa begitu, tidak. Tapi yang ada polanya, yang lingkaran tengah kecil, lingkaran luar semakin besar. Nah, itu kan membentuk. Tapi sayangnya, kebetulan ini sama tugas yang diberikan oleh koordinator itu untuk anak-anak yang jam kami tadi kan. Saya lihat, nah, baru saya sampaikan, oh ini memang benar ada di buku panduan matematika bahwa anak-anak ini disuruh buat proyek seperti ini, keset kakinya. Jadi itu yang ada relevannya. Jadi itu aja. Tapi benar-benar ini sangat aktual sekali ya pembahasan ini. Memang ini harus diberikan lebih lanjut karena ini hal baru ya bagi guru matematika. Kan aneh kok guru matematika tahu-tahu disuruh anaknya buat proyek. Makanya guru yang bersangkutan
banyak yang nggak paham, jadi terjadi benturan dengan guru-guru. Maka yang misalnya seperti kami kan kelas 10 itu beban belajarnya itu banyak, 144 diambil 36 jam untuk P5. Nah, jadi yang 108 itu murni matematika, yang 36-nya itu untuk proyek. Nah, tapi di sini masih juga masih bingung juga, memang harus lebih banyak lagi. Sayangnya wakakurikulum kita ini tidak banyak menginfokan. Nah, jadi dia suruh kita belajar sendiri nih, suruh baca literasi. Ini yang saya sesali ya. Nah, itu aja mungkin dari saya, karena waktunya sudah singkat. Dari kemarin sebenarnya saya ingin sekali yang namanya SMK ini diangkat ya. Tapi untuk komen yang Ibu tadi sedikit lagi ya Pak ya, mohon maaf. Ya, yang dia sampaikan bahwa untuk yang kelas 12 itu PKL. Nah, kalau PKL itu tersendiri, memang betul Pak Haidir. Jadi tidak menyangkut dalam P5. Memang tersendiri kelas 12. Kita ini belum sampai ke kelas 12. Kita baru kelas 11. Jadi yang kelas 12 masih menjalankan K13 guru matematikanya. Ini kita cukup matematika saja. Karena yang masuk materi kewiraan ini bahasa Inggris dan matematika sekarang. Masuk ke namanya mapel produktif. Dulu kan terlepas nih bahasa Inggris dengan matematika. Sekarang nanti mereka diarahkan kelas 11 12 diarahkan ke mapel produktif. Nah, jadi kita bukan lagi mapel wajib matematikanya di SMK. Nah, itu aja pengetahuan yang saya punya. Terima kasih atas kesempatannya.